أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Sudah kita simak, kita dengarkan baik-baik, tidak hanya kita dengar dan kita rasakan dengan hati kita. Ayat ini dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Rida, itu benar-benar menyerap kepada kita ya, dan kita maknai bahwa perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam, hadir bersama kita, beliau adalah seorang pimpinan dari Pondok Pesantren Mardotillah Depok, dan beliau juga pengurus di PBNU serta pengurus termasuk salah satu pimpinan di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Langsung kita dengarkan dan kita simak penjelasan dari Kiai Haji Nurul Badru Tamam. Fadhal Kiai. Terima kasih Akhinal Mahbub Ustadz David Khalik. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa 1 bulan penuh kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa 1444 Hijriah. Begitu Bu? Semoga amal ibadah kita dari perjalanan A sampai Z hingga hari ini semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, aidzulumati ilan nur. Ibu bapak hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan ibadah puasa itu seperti perjalanan sepak bola. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal, dan ada babak final. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa dan kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau antakuna as-sanatu kullaha Ramadan." Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, fadilah, keutamaan dan lain sebagainya, latamannau antakuna as-sanatu kullaha Ramadan. Tentu umatku menginginkan seluruhnya
dalam 1 tahun dijadikan bulan Ramadan. Perjalanan yang panjang, kita bisa ketemu dengan sanak famili. Orang tua ketemu dengan anaknya, anaknya ketemu dengan orang tuanya. Tadi sudah disampaikan oleh qari'ah kita yang sangat luar biasa di surat Al-Isra ayat 23. Di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kul lahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ufin, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Luar biasa. Kalau kita ngambil tafsir dari Ibnu Katsir, yang pertama intinya adalah agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi, maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan ibu dijadikan kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban lainnya, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah kepadanya. Luar biasa. Hadirin jamaah semuanya yang berbahagia. Bu, iya, kita doakan semoga yang hadir sini semuanya menjadi ahli surga semuanya. Amin. Yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen tidak? Iya. Di sana dikatakan, ada satu hadis, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu demen, cinta, pengen masuk surga? Pengen. Tahu syaratnya? Apa itu, Ustaz? Mati dulu. Ya. Iya benar. Semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Yuk, selama bulan Ramadan habis sholat kita baca 1 lembar, 1 ayat, rutin. Setelah Ramadan, ayo kita giatkan. Di Ramadan kita puasa, setelah pasca Ramadan, ayo Senin, Kamis. Kalau enggak bisa ya sebulan sekali. Ya. Memang berat, benar. Kalau belum terbiasa itu berat, tapi man sabba ala syai'in sabba alai. Barang siapa yang membiasakan sesuatu itu sejak kecil, maka dia akan terbiasa sampai tua nanti. Yuk kita biasakan. Yang pertama apa tadi? Talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Nah, orang yang bisa menjaga lisannya. Hati-hati ini. Kalau zaman sekarang berarti handphone. Ya. Harus bijak nih, jari jemari kita.
Berapa coba? Ada WA grup ada berapa Bu? Teman SD, teman SMP, RT, RW, arisan lagi. Pengajian. Banyak ya Bu ya. Yuk kita bijak dalam bermedia sosial. Kalau itu baik silahkan share. Kalau itu meragukan jangan. Apalagi sumbernya Tidak jelas. kurang dipercaya. Wahafidhil. Dan Iya. Kalau lagi ribut sama keluarga, sama suami, sama anak, mending udah diam. Karena apa? Tidak bisa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana kita menjaga lisannya. Udah istighfar saja, ya. Tapi ingat, Ahinal Mahmud, Ustaz David, Ya, Halik, kalau istri marah-marah dikasih yang merah-merah. oh iya. Iya. Bener ya? Iya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ahli sedekah. Di Ramadan kita biasa ngasih sedekah, ya. Pasca Ramadan, ayo bantu tuh tetangga kita, nggak usah jauh-jauh jihadnya. Jihad di kanan kiri Bu, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Kalau di situ ada yatim, ayo yatim piatu itu utama. Yang ketiga. Yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai ini atas ilmunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Kalau ibu-ibu taat sama suami aja bisa masuk dari pintu surga yang manapun. Benar ya Ustadz ya? Betul ya Bu ya? Tapi suaminya juga harus suami yang soleh. Amin. Kata iya betul. Tapi ada tapinya Ustadz, ibu-ibu ngomongnya. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Ibu silakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Al-Hikmah Bekasi. Izin bertanya Ustadz. Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana cara orang tua mendekatkan diri kepada anak-anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hubungannya tadinya nggak bagus gitu ya, atau mungkin karena jarak, karena apa gitu. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustazah Ani dari Majelis Taklim Bekasi Al-Hikmah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana cara mendekatkan, ini penting. Yang pertama adalah kasih perhatian dan fokus kepada anak. Tentu kita sebagai orang tua itu faham karakter anak kita. Betul? Karena kita yang melahirkan, bukan ya? Ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu. Iya, kita sebagai bapak, ibu sebagai ibu faham betul karakter anak kita. Penting untuk kita dekatkan, yang mungkin menjauh ya, kerjanya di sana, nan jauh di sana, hubungan, kita komunikasi. Satu adalah perhatian dan fokus. Ya. Bisa menggunakan berbagai media. Kalau jauh, yuk pakai video call. Telepon. Anaknya ada di Bekasi, ada di Surabaya, ada di Jawa Tengah, kumpulin jadi satu. Tentu anak punya karakter masing-masing. Iya. Minimal ibu, bapak, dan anak harus saling sinergi, nggak boleh cuek-cuekan. Bapak juga perhatian kepada anak, ibu juga perhatian kepada anak, begitu juga anak perhatian kepada kedua orang tuanya. Bangun komunikasi, ada video call. Dulu nggak ada video call ya Ustaz ya? Iya, susah. Sekarang sudah ada. Iya.
Tiap hari video call 24 jam bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi minimal kita komunikasi sehari sekali lah, telepon. Gimana kabarnya Bu? Gimana kabarnya Nak? Begitu saling. Jadi Terus didoakan. Nggak harus nunggu anaknya nelpon gitu ya. Betul. Iya. Nggak boleh egois. Ya. Karena apa? Ketika anak remaja, apalagi anak remaja nih, kita sukanya buat sana, sekolah, Ya. kasih handphone. Tapi perhatian kita kepada anak nol, jangan. Bimbing anak kita, kuatkan anak kita iman Islamnya dan ihsannya. Perhatian. Karena apa? Handphone ini, ada manfaatnya, ada mudorotnya. Ya. Coba anak-anak sekarang lebih lihai ibu-ibu atau anak-anaknya kalau handphone? Iya. Lebih banyak baca buku atau baca Google sama YouTube? Iya. Istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Yuk, minimal tadi pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, akrab, kenal, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, membutuhkan proses yang tidak pendek, tapi butuh proses yang sedikit demi sedikit. Kita doakan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan Soleha, amin. keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Kiai Nurul Badrut Tamam. Jadi memang dari kecil udah dibiasain anak itu jangan jauh dari kita, Bu. Ya, udah mulai gede, mulai terus telepon terus, walaupun anaknya ngomel, "Mama, apaan sih telepon?" Telepon tanya, "Kamu di mana, Nak?" Begitu dia udah nikah, nggak usah gitu, dia pasti akan nyari ibu sama anaknya. Betul nggak, Bu? Betul. Karena ikatan ibu sama anak nggak pernah putus, apalagi dalam perut. Ya, berapa bulan, Bu? 9 bulan, lebihin 10 hari, betul. 9 bulan 10 hari itu nggak bakalan pisah, Ibu. Ada aja, ibu rasa sakit, anak ngerasa sakit, ibu kerasa nggak? Kerasa, itulah kata Ustadz tadi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua, termasuk disampaikan oleh Kiai tadi, benar-benar bisa menyerap dalam kolbu kita, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan anak kita. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak di sini ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.